Selamat pagi anak-anak kelas 8. Bertemu lagi dalam mata pelajaran pendidikan agama Kristen bersama Bu Natalia. Dan sebelum kita mulai pembelajaran, mari kita berdoa terlebih dahulu. Terpujilah kuasa nama-Mu Tuhan, kami sungguh sangat mengucap syukur untuk anugerah dan kebaikan-Mu sehingga saat ini kami bisa mengikuti proses belajar mengajar. Kiranya Kau yang akan pimpin dari awal hingga akhir sehingga anak-anak dapat menyerap materi dengan maksimal dan guru dapat menyampaikan apa yang harus disampaikan kepada anak-anak. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, terima kasih Tuhan. Amin. Pada saat ini kita sudah sampai di penghujung materi semester Gasal, yaitu bab 7 belajar dari para martir yang terambil dari sumber Matius 24 ayat 8 sampai 13. Yang berbunyi, akan tetapi semuanya itu barulah permulaan penderitaan menjelang zaman baru. Pada waktu itu kamu akan diserahkan supaya disiksa, dan kamu akan dibunuh dan akan dibenci semua bangsa oleh karena namaku. Ku-nya besar ya anak-anak. Dan banyak orang akan murtad dan mereka akan saling menyerahkan dan saling membenci. Banyak nabi palsu akan muncul dan menyesatkan banyak orang. Dan karena makin bertambahnya kedurhakaan, maka kasih kebanyakan orang akan menjadi dingin. Tetapi orang yang bertahan sampai pada kesudahannya akan selamat. Setelah di bab sebelumnya kita belajar tentang Roh Kudus, kini kita akan mengkaji bagaimana kuasa Roh Kudus dapat membuat hamba-hamba Tuhan mampu melakukan hal-hal yang menurut perhitungan manusia tidak mungkin. Mungkin kamu pernah mendengar istilah mati syahid. Artinya, orang yang mati karena mempertahankan iman percayanya. Walaupun untuk mempertahankan hal itu akan diancam dan atau terbunuh. Kita mulai dengan memikirkan tentang hal yang paling berharga dalam hidup ini. Apakah itu? Apa yang menurut anak-anak berharga dalam hidup ini? Mungkin bisa barang, orang, atau prestasi. Apakah kamu rela berkorban untuk semuanya itu? Tapi pernahkah kamu berpikir seberapa berharganya Tuhan Yesus untukmu? Coba anak pikir-pikir secara dalam-dalam. Pada materi ini, kita akan melihat beberapa dari orang-orang martir yang patut kita teladani. Yang pertama adalah Polikarpus. Polikarpus adalah murid Yohanes yang melayani di kota Smyrna. Sekarang sebagai seorang uskup. Dia hidup di zaman Kaisar Romawi Marcus Aurelius Antonius. Walaupun Marcus Aurelius dikenal sebagai kaisar yang baik, tetapi sejarah mencatat bahwa di masa pemerintahannya terjadi penganiayaan terhadap orang-orang Kristen. Pada zaman itu, banyak orang Kristen yang dibunuh oleh pemerintah Romawi karena menolak untuk menyembah kaisar dan dewa-dewa Romawi. Orang-orang Kristen yang memilih untuk menyembah Tuhan Yesus dikejar-kejar dan dianiaya secara kejam karena mereka dianggap sebagai orang-orang kafir. Salah satu korban dari penganiayaan tersebut adalah Polikarpus. Polikarpus adalah uskup yang disegani dan dihormati pada saat itu. Oleh sebab itu, banyak dari temannya yang meminta dia bersembunyi. Tetapi, pada akhirnya, Polikarpus pun ditangkap. Ada kejadian menarik ketika Polikarpus ditangkap. Dia tidak memberontak atau melawan melainkan menyambut para prajurit bak tamu yang agung. Dia menjamu para prajurit yang akan menangkapnya dengan makanan dan meminta diri agar diizinkan berdoa terlebih dahulu. Perlakuan Polikarpus kepada prajurit Romawi tersebut membuat mereka meminta maaf kepadanya karena mereka harus menangkap. Bahkan sang kepala prajurit sempat mengatakan, "Apa salahnya menyebut Tuhan Kaisar dan mempersembahkan bakaran kemenyan?" Maksudnya agar Polikarpus diselamatkan dari penganiayaan. Jadi, karena saking tidak enaknya prajurit pada saat itu sampai-sampai memberi nasihat kepada Polikarpus sebelum dia ditangkap. Setelah Polikarpus ditangkap dan diserahkan kepada gubernur Romawi, beberapa kali ia ditantang agar meninggalkan imannya.
Celalah Kristus dan aku akan melepaskanmu. Hormatilah usiamu, Pak Tua, seru gubernur Romawi pada saat itu kepada Polikarpus. Bersumpahlah demi berkat Kaisar, ubahlah pendirianmu serta berserulah, enyahkan orang-orang kafir. Angkatlah sumpah dan saya akan membebaskanmu. Hujatlah Kristus, kata gubernur Romawi pada saat itu. Polikarpus bisa saja menyangkal Kristus tetapi dia tidak mau melakukannya dan dia berkata, 86 tahun saya telah mengabdi dan melayani Kristus. Dia tidak pernah berbuat salah dan tidak menyakitiku. Bagaimana mungkin saya mengkhianati raja yang telah menyelamatkan saya? Akhirnya, Polikarpus pun dibakar hidup-hidup di tengah pasar. Dia tewas sebagai seorang martir Kristus pada usia 87 tahun. Wow, sungguh kisah yang luar biasa. Dibakar hidup-hidup pastinya sangat menyakitkan ya anak-anak. Kemudian tokoh yang kedua adalah John Wycliffe. Lahir di sebuah desa kecil di Yorkshire, Inggris tahun 1325 dan menempuh studi teologinya di Universitas Oxford. Dia melayani dan berjuang demi Kristus, tetapi ironisnya, dia ditolak dan dianiaya oleh gereja dan bukan oleh orang-orang yang tidak mengenal Kristus. Sungguh miris ya anak-anak. John Wycliffe berjuang melawan pengajaran-pengajaran yang salah dalam gereja. Dia melihat begitu banyak orang yang sedang mengalami kebutaan rohani. Mereka melakukan berbagai upacara keagamaan tetapi tidak memiliki hubungan dengan Kristus. Dan bagi Wycliffe, hal ini disebabkan karena banyak orang Kristen tidak dapat memahami Alkitab secara langsung. Pada saat itu, semua Alkitab memakai bahasa Latin yang hanya dapat digunakan oleh para imam. Sedangkan banyak orang Kristen di Inggris tidak memahami bahasa Latin, sehingga mereka hanya mendapatkan pengajaran dari para imam yang justru mengajarkan hal-hal yang tidak sesuai dengan Alkitab. Perjuangan Wycliffe dilakukan dengan cara menerjemahkan Alkitab ke dalam bahasa Inggris. Bagi Wycliffe, setiap orang harus diberi keleluasaan baca Alkitab dalam bahasanya sendiri. Kemudian dia pun mengajarkan doktrin-doktrin yang sesuai dengan pengajaran Alkitab. Sungguh perjuangan yang luar biasa ya anak-anak untuk membukakan mata setiap orang yang diberi pengajaran yang salah. Apa yang John Wycliffe lakukan ternyata tidak disukai oleh gereja. Pihak gereja meminta Wycliffe untuk tidak mengajarkan doktrin-doktrinnya. Kedudukannya sebagai pengajar di Oxford dicopot. Bahkan Wycliffe sempat diasingkan oleh gereja. Tetapi semuanya tidak meruntuhkan semangat Wycliffe. Dia tetap teguh untuk menyatakan kebenaran firman Tuhan sampai pada akhirnya dia meninggal dunia pada tanggal 31 Desember 1384 dalam usia 56 tahun. 31 tahun setelah Wycliffe meninggal dunia, gereja mengadakan rapat yang disebut sebagai Konsili Konstanse dan memutuskan bahwa John Wycliffe adalah seorang yang sesat, sehingga jenazahnya harus dilemparkan jauh dari gereja. Melalui keputusan konsili tersebut, maka jenazah Wycliffe diangkat dari kubur, dibakar, dan abunya dibuang ke sungai Rhine. Tapi bersyukur ya anak-anak, sekarang Alkitab sudah tersedia dalam berbagai bahasa dan akhirnya perjuangan Wycliffe tidak menjadi sia-sia. Kemudian tokoh yang ketiga adalah William Tyndale. William Tyndale lahir pada tahun 1494 di dekat perbatasan Wales. Tyndale adalah orang yang berpendidikan tinggi dan memiliki kemampuan berbahasa asing, selain bahasa Inggris seperti Ibrani, Yunani, Jerman, Latin, dan Spanyol. Dia pernah bersekolah di Oxford dan Cambridge. Dengan kepintarannya tersebut, Tyndale akhirnya menyerahkan hidupnya untuk mempelajari Alkitab dan menerjemahkannya ke dalam bahasa Inggris. Dia dicatat sebagai orang pertama yang menerjemahkan Alkitab dari bahasa aslinya, yaitu Ibrani dan Yunani, ke dalam bahasa Inggris. Alasan William Tyndale menerjemahkan Alkitab ke dalam bahasa Inggris adalah keyakinannya bahwa kebobrokan gereja terjadi karena firman Allah tidak diajarkan secara benar kepada rakyat. Alkitab disembunyikan
tidak dapat membacanya. Akibatnya, banyak ajaran-ajaran yang salah diterima oleh rakyat. Gereja pada saat itu tidak menyukai apa yang dilakukan oleh William Tyndale, mirip-mirip seperti Wycliffe tadi ya anak-anak. Sehingga terjemahannya dianggap sebagai terjemahan yang salah dan menyesatkan. Tetapi di sisi lain, terjemahan Tyndale membawa kebangkitan rohani bagi rakyat. Bagi beberapa imam, Alkitab tidak boleh diterjemahkan ke dalam bahasa umum karena akan membuat rakyat tersesat. Padahal, tujuan mereka adalah supaya rakyat tidak mengenal kebenaran sehingga hati mereka dapat dimanipulasi dengan doktrin yang salah yang berujung pada kepuasan, ambisi, dan ketamakan para imam. Bila rakyat tidak mengenal kebenaran, maka para imam dan kaisar dapat dihormati melebihi Kristus. Wah, berbahaya sekali ya yang dilakukan oleh para penguasa ini. Mereka sudah melenceng dari tujuan mereka untuk mengajarkan Alkitab menjadi untuk tujuan pribadi berkuasa. Gereja mulai bergerak untuk membatasi pengaruh William Tyndale dan terjemahannya. Tyndale ditangkap dan dipenjarakan di Pury-Vilvoorde, Brussel atas perintah Raja Henry VIII pada tahun 1535. Penjara tidak membuat semangat dan Imam Tyndale runtuh. Dia berkhotbah dalam penjara kepada sipir penjara dan membuat orang-orang di sana bertobat. Luar biasa. Pada tanggal 6 Oktober 1536, keputusan hukuman mati dijatuhkan kepada William Tyndale. Dia dihukum gantung dan dibakar di kota Vilvoorde. Di tengah penghukumannya tersebut, Tyndale berseru, "Tuhan, buka mata Raja Inggris." Ironisnya memang, William Tyndale dihukum mati oleh gereja karena melakukan pekerjaan Tuhan. Wow, sungguh miris sekali. Kemudian selanjutnya, tokoh martir yang akan kita pelajari yaitu John Bunyan, yang lahir pada tanggal 30 November 1628 di Harrowden, Elstow, Inggris. Dia adalah seorang sastrawan jenius. Salah satu karyanya yang terkenal adalah The Pilgrim's Progress, Perjalanan Seorang Musafir, yang diterbitkan pada tahun 1678. Di masa mudanya, Bunyan adalah seorang pemabuk dan sering melakukan pelanggaran seksual. Dia pun mengaku sering mengutuk, menyumpah, berbohong, dan menghujat Tuhan. Hingga akhirnya dia sendiri bertobat dan dipakai Tuhan untuk berkhotbah di desa-desa Bedford. Sungguh ajaib dan luar biasa Tuhan kita yang bisa memakai siapapun, yang bisa mengubahkan siapapun dari yang dulunya adalah hamba dosa menjadi hamba Tuhan seperti John Bunyan ini. Pada tahun 1660 di saat Raja Charles II memerintah Inggris, terjadilah penganiayaan terhadap orang-orang Kristen non-konformis. Orang-orang Kristen yang tidak sepaham dengan gereja Inggris. Salah seorang yang ditangkap adalah John Bunyan. John Bunyan dipenjarakan di Bedford selama 12 tahun. Kondisi penjara yang buruk tidak membuat semangat dan iman John Bunyan runtuh. Dia tetap berkarya lewat tulisan-tulisannya. Sampai pada tahun 1672, Raja Charles II membatalkan semua hukuman dan Bunyan dibebaskan. Dan dia terus berkarya sampai pada akhirnya dia meninggal dunia pada tanggal 31 Agustus 1688 di London. Yang terakhir adalah Dietrich Bonhoeffer. Pada abad modern, tepatnya masa Nazi berkuasa di Jerman dan wilayah Eropa, seorang pendeta di sebuah gereja Jerman bernama Dietrich Bonhoeffer menolak kebijakan Hitler atau pemimpin Nazi untuk melenyapkan orang-orang Yahudi atau memperbudak mereka. Pada waktu itu, gereja di Jerman terpecah dua. Ada gereja yang mendukung Hitler yang disebut gereja negara karena mereka percaya kepada propaganda Hitler bahwa orang-orang Yahudi pantas dipersalahkan atas kematian Yesus, dan ada juga gereja yang menolak kebijakan Hitler yang disebut gereja yang mengaku. Bonhoeffer adalah pendeta gereja yang mengaku, dan baginya menolak kebijakan Hitler sekalipun diancam akan dihukum adalah caranya mempertahankan anugerah keselamatan yang mahal harganya. Anugerah itu tidak bisa dipakai untuk tunduk kepada penguasa yang berbuat jahat, tidak adil, dan menindas. Pada akhirnya, Bonhoeffer
ditangkap dan dijatuhi hukuman mati oleh pemerintah Hitler. Namun, ia berhasil memberi teladan kepada umat Kristen di Jerman untuk tidak tunduk kepada ketidakbenaran. Ia mengajarkan umat untuk menyuarakan kebenaran meskipun harus menghadapi kesulitan dan bahkan kematian. Apa yang membuat para martir-martir tadi mau berkorban demi imannya kepada Tuhan Yesus? Bagi mereka, sosok dan pengajaran Yesus begitu berharga untuk dipertahankan dalam hidup ini. Mengapa Tuhan Yesus sangat berharga? Bukan hanya Yesus adalah Tuhan, tetapi juga sumber kehidupan. Bagi mereka, hidup tanpa Yesus jauh lebih menyedihkan dibandingkan dengan hidup tanpa harta sekalipun. Hanya tadi Ibu di depan bertanya mengenai seberapa berharga Tuhan Yesus untuk kalian. Ada berbagai tantangan yang harus dihadapi para martir, tetapi mereka tetap bertahan dengan keyakinan akan kebenaran. Tentu saja itu bukan sesuatu yang mudah untuk dilakukan, sebaliknya sangat sulit. Namun dengan begitu, kita dapat memahami bahwa anugerah keselamatan yang kita peroleh dari Kristus sangat berharga untuk dipertahankan. Anugerah itu sangat mahal harganya, sehingga penderitaan pun tidak dapat mengambilnya dari tangan kita. Pribadi yang sanggup menguatkan kita untuk senantiasa bertahan dengan iman kita adalah Roh Kudus. Jadi sampai di situ dulu pertemuan kita hari ini, dan mari kita tutup dalam doa. Terpujilah kuasa nama Bapa, kami sungguh sangat mengucap syukur untuk penyertaan-Mu sepanjang pelajaran hari ini. Kiranya Kau yang akan mampukan kuatkan anak-anak untuk senantiasa mempertahankan iman mereka dimanapun mereka berada dan apapun yang mereka hadapi. Dan sebentar lagi Tuhan, minggu depan anak-anak mau PAS, kiranya Kau yang akan sertai, Kau yang akan pimpin, dan berkati dengan tangan kuasa-Mu yang luar biasa. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, terima kasih Tuhan. Amin. Terima kasih, tetap jaga kesehatan, selamat menghadapi PAS dan Tuhan memberkati.